Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas EOS, EOS.io tepatnya. EOS.io ini sebenarnya hampir mirip sama Cardano ya, tapi bedanya mereka itu lebih memposisikan diri mereka untuk corporate. Sama dengan Cardano, mereka juga memposisikan diri sebagai blockchain generasi 3.0 di mana sudah menggunakan proof of stake. Tapi kalau EOS.io mereka menamakan proof of stake-nya itu sebagai DPoS atau Delegated Proof of Stake, di mana untuk pembuat blok barunya itu diputuskan berdasarkan voting. EOS.io juga sangat ramah lingkungan ya, hampir mirip seperti Cardano. Itu yang menjadi jualan utamanya mereka juga, di mana mereka jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Nah, mengapa EOS.io? Mereka menyatakan sebagai blockchain open source yang memiliki performa sangat tinggi yang dibuat untuk didirikan aplikasi di atasnya yang bisa aman dan juga cepat tentunya. Nah, salah satu kunci dari EOS.io di sini disebutkan bahwa EOS.io itu sangat cepat dan juga efisien ya. Mereka menyatakan bahwa mereka mampu memproses sampai ribuan transaksi per second, bahkan diklaim lebih cepat daripada Visa ataupun Mastercard. Kalau itu benar, tentunya itu potensi yang sangat besar sekali. Biaya transaksinya juga cukup murah. Dan kelebihan yang kedua dari EOS.io adalah highly configurable, yang artinya developer akan lebih mudah membuat aplikasi di atas blockchain-nya EOS.io. Dan memang di sini ya, fokusnya lebih ke arah bisnis atau juga perusahaan dibandingkan dengan Cardano. Dan tentang keamanan pasti ini adalah hal yang sangat wajib yang tidak bisa diremehkan. Ini semua blockchain juga harusnya memiliki standar ini ya. Dan di sini juga dinyatakan developer focus, yang artinya mereka itu sangat ramah terhadap developer. Artinya blockchain-nya EOS.io itu diklaim lebih mudah bagi developer untuk membuat aplikasi di atasnya. Bedanya dengan Cardano, EOS.io ini bukan token deflasi ya, tapi merupakan token inflasi. Inflasi per tahun dari EOS.io itu sekitar 5%, yang mana 1%-nya itu diberikan sebagai reward kepada pembuat blok baru ya. Dan 4%-nya itu disimpan untuk pengembangan blockchain-nya EOS.io. Kita lihat sekarang di coin market cap, EOS itu sekarang menduduki peringkat ke-29, peringkat yang lumayan bagus karena masih di bawah 50 ya peringkatnya. Dan koin EOS sekarang diperdagangkan di harga $6,22 dengan market capital di angka 5,9 miliar dolar, atau kalau dalam rupiah itu di sekitar 86 triliun rupiah. Ini yang patut diperhatikan bahwa EOS.io itu memiliki jumlah koin yang beredar itu sebesar 957 juta koin dengan total supply 1 miliar koin ya. Tapi supply maksimalnya itu nggak ada di sini karena memang EOS.io itu tidak memiliki batas maksimal. Artinya seperti Ethereum ya, bahwa koin EOS itu akan terus diproduksi tanpa batas, artinya memiliki inflasi. Tapi tentunya kalau inflasinya di angka sekitar 5%, seharusnya kalau pengadopsiannya tergolong masif, tetap harganya akan bisa naik ya, meskipun kalau saya sendiri lebih menyukai token atau koin yang memiliki batas maksimal seperti Cardano. Nah, EOS.io sendiri sekarang sudah turun dari titik tertingginya itu sebesar 72%. Wow, ini dalam sekali ya turunnya. Dengan titik tertingginya ini dicapai di tanggal 29 April tahun 2018 atau 3 tahun yang lalu. Coba kita lihat. Oh ya, di sini di sekitar tanggal 29 nih, April tahun 2018. Sempat tinggi sekali, kemudian jatuh harganya, kemudian sempat naik lagi, terus turun lagi, dan sempat sideways ya dalam waktu yang cukup lama. Ini sideways-nya dari sekitar tanggal 2 April tahun 2020 sampai di tanggal 10 November tahun 2020. Kemudian di sekitar bulan April itu naik lagi sampai mencapai titik tertingginya lagi di tanggal 11 Mei. Kemudian harganya kembali jatuh. Jadi overall seperti ini ya chart dari EOS.io. Menurut saya ini adalah chart yang kurang bagus karena sejujurnya ini tergantung dari tren pasar. Kalau trennya lagi bagus, harganya bisa naik sangat tinggi seperti ini. Kemudian ketika trennya lagi negatif, harganya bisa jatuh seperti ini. Bahkan sekarang pada saat koin-koin yang lain sudah hampir mencapai all time high-nya, seperti Cardano contohnya. Ini kita lihat, coba kita cek di chartnya Cardano, kita bandingkan ya. Ini adalah chart Cardano dalam waktu 1 tahun ya.
ini sudah melampaui all time high-nya lagi. Tapi kalau dalam chartnya EOS ini masih jauh di bawah all time high-nya ya, baik all time high di tahun 2018 yang sempat mencapai harga $12 maupun harga all time high di tanggal 11 Mei yang sempat mencapai $14. Jadi secara teknikal performa dari koin EOS itu masih kalah dibandingkan dengan performa koin Cardano ya. Meskipun secara proyek tentunya memiliki kelebihannya masing-masing. Dan sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus bagi siapapun yang ingin membeli koin EOS karena sekarang harganya masih tergolong diskon ya, karena masih turun sebesar 72% dari titik tertingginya. Sedangkan kalau Cardano sekarang masih berada di all time high-nya ya, ini hanya 9,02% saja dari titik tertingginya, itu masih tergolong all time high ya. Sekarang kita lihat di situs CoinGecko, koin EOS sekarang sudah naik sebesar 1,1% dalam 24 jam terakhir, sedangkan dalam 7 hari terakhir ternyata sudah naik sampai 22%, sedangkan dalam 14 hari terakhir ternyata sudah naik sampai 14%, dalam 30 hari terakhir sudah naik sampai 43%, dan dalam 1 tahun terakhir sudah naik sampai 100%. Di sini kelihatan bahwa trennya sudah mulai bullish ya, dan kalau tren ini terus berlanjut bisa saja harganya akan terus naik mencapai titik tertingginya. Langsung saja kita lihat di chartnya toko kripto. Kita buka legendanya dulu, kita pastikan ke harian ya chartnya dan kita perbesar. Nah, ini adalah chart koin EOS di situs toko kripto. Ternyata sudah ada dari tanggal 28 Mei tahun 2018, yang artinya pas di titik tertingginya ya, sebelum turun lagi jatuh sangat dalam, terus naik turun dan kembali mencapai titik yang hampir titik tertingginya di sekitar bulan Mei tahun 2021, kemudian jatuh lagi. Dan sekarang harganya sedang kembali naik sobat investor. Dan kalau lihat secara chart itu sepertinya tren dari kenaikan harga koin EOS itu masih akan terus berlanjut ya, karena kita lihat di sini garis MA60 yang warna ungu ini masih berada di bawah garis MA30 yang warna kuning, yang artinya trennya itu masih bullish dan masih di atas golden cross. Ini golden cross untuk jangka yang cukup panjang ya, dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Dan jika kalian ingin membeli koin EOS untuk jangka panjang, saya rasa sekarang adalah waktu yang cukup tepat ya, karena trennya sedang bullish. Kalau untuk saya belum berinvestasi di EOS, dan setelah saya meneliti, meskipun EOS memiliki potensi yang sangat bagus, tapi karena koinnya merupakan koin yang inflasi, saya masih belum tertarik untuk membeli koin EOS. Nah, karena saya sudah cukup memiliki satu koin inflasi saja, yaitu adalah Ethereum. Oke, itu pendapat saya mengenai koin EOS. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di EOS atau masih wait and see atau masih belum tertarik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya, mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.